Dan kenapa saya bilang kalau dia ini menyiratkan seperti menjaga hubungannya dengan Haiko? Bisa atau enggak kira-kira nikah beda agama? Dia jawabnya, oh itu enggak boleh. Lo bisa enggak? Dijawabnya enggak boleh. Nah, kenapa enggak pengen bahas? Tentu saja. Mungkin artinya di sini adalah dia enggak mau, mungkin hubungannya ketahuan. Nah, tapi mungkin enggak sih Haiko ini akan mu'alaf? Kalau saya pikir sih, iya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini banyak sekali yang meminta saya lagi dan lagi untuk melihatkan atau meramalkan hubungan antara Rangga Azov dan Haiko van der Vecken. Ini semua ternyata diawali dari sebuah video diunggah oleh akunnya saya lupa, tapi nama videonya ini Ide Garasi, di mana di situ Rangga Azov didapuk jadi salah satu hostnya. Tapi dia kayak malas-malasan di situ. Entah ini mungkin punya temennya sehingga dia kayak ya udah datang bantuin, atau lagi bad mood, atau baru dibangunin waktu itu. Jadi kayak jawabnya tuh males-malesan, kayak bener-bener kayak nggak kayak biasanya gitu loh, antusias. Atau mungkin karena pertanyaannya. Nah, karena di sini ditanyakan, "Bang, setuju atau enggak atau apa ya?" Pokoknya dia ditanya pendapatnya tentang dia mau atau tidak, atau bersedia atau tidak kalau nikah beda agama. Nah, jawabannya ternyata mengejutkan. Yuk akan kita lihat menggunakan kartu-kartu saya. Dan kenapa saya bilang kalau dia ini menyiratkan seperti menjaga hubungannya dengan Haiko? Kita langsung akan lihat untuk kalian semua. Inilah Rangga Azov dan Haiko van der Vecken. Kartu pertama. Kelihatan banget lah. Udah nonton videonya. Di situ tuh kelihatan dia males banget. Udah ketahuan kan orang yang lagi males, mungkin lagi bad mood kali ya. Jadi pas ditanya, apalagi pas bagian itu tiduran, bangun, dijawabnya tuh juga nggak nyambung kalau kalian nyadar. Coba siapa yang nyadar sebelum saya kasih tahu nggak nyambungnya di mana? Karena pertanyaannya itu bisa atau enggak. Nih saya ingat pertanyaan, bisa atau enggak kira-kira nikah beda agama? Dia jawabnya, oh itu nggak boleh. Lo bisa enggak? Dijawabnya nggak boleh. Bisa sama boleh itu kan beda. Jurusannya aja beda. Jadi dia mengatakan bahwa dalam Islam nikah beda agama itu nggak boleh. Teman-teman saya juga banyak tuh nggak boleh makan babi, tapi mereka makan babi ngakunya Islam. Atau misalkan ya banyaklah hal yang boleh atau enggak, tapi kenyataannya dilakukan. Nah, inilah jadi polemiknya. Dia mengatakan sesuatu, tapi sambil malas-malasan. Yang kalau menurut saya kayaknya itu pertanyaan yang dia nggak pengen jawab, nggak pengen bahas, tapi dia harus bahas di sini. Nah, kenapa nggak pengen bahas? Tentu saja. Ya mungkin artinya di sini adalah dia nggak mau, mungkin hubungannya ketahuan, atau mungkin dia sebenarnya melakukan itu tapi sebenarnya nggak boleh. Nah, ini kan menyisakan banyak pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan ini seakan-akan dijawab menggunakan jawaban yang bernada pertanyaan. Bahkan nggak cuman itu. Ini kelihatan dia itu seperti mengalihkan ke hal yang lain. Kita sahurnya makan apa nih? Padahal masih membahas sesuatu yang ini bintang tamu yang didapuk jadi hostnya. Dia tuh ngomong, nah ini nih pertanyaan yang paling ditunggu nih sama banyak orang. Azov pasti langsung udah, pasti pertanyaannya itu lagu itu. Akhirnya ditanyakanlah hal itu, terus terjadilah ya sesuatu yang tadi itu. Bisa enggak, jawabnya boleh dan enggak. Dan akhirnya dia menanyakan tentang ini kita sahur makan apa nanti. Nah, mengetahui hal itu seakan-akan terputus, terus bahas yang lainnya lagi. Dan kalau menurut saya ada banyak hal yang bisa kita artikan. Tapi yang pasti di sini saya merasakan bahwa dia ini kayaknya sedang diplomatis saja. Dan mengingat ini, ya saya yakin bahwa ya dia mengetahui bahwa ini udah ditanyakan, daripada nanti mengganggu keharmonisan hubungannya dengan banyak orang di sini, dia mungkin menjawab dengan sesuatu yang diplomatis. Diplomatis itu artinya dibilang menjawab, tapi nggak menjawab. Diartikan sesuatu, tapi ini harapannya akan bisa menyenangkan banyak orang. Kira-kira begitu yang saya rasakan. Siapa yang dijaga perasaannya? Kalau saya kira ya tentu saja ini adalah ketegasannya dia yang dia harus menjaga perasaan antara Haiko dan Mama Murni di sini. Mungkin mamanya pengennya ya dia menikah dengan seseorang yang keyakinannya sama, tapi mengingat hubungannya dengan Haiko yang ini nggak pernah dikatakan ke semua orang, tapi kok saya merasakan itu ada. Kalau enggak, mana mungkin dia akan terus dipertemukan dalam sinetron dan juga proyek-proyek yang selalu bareng. Kalau hanya karena nama atau misalkan banyak pengikut, banyak loh yang lainnya akhirnya dipisah aja gitu loh. Tapi ini berarti kan ada kenyamanan antara kedua orang ini tadi. Dan tentu saja ini semua kalau boleh saya simpulkan, ya
ingin melindungi hubungan mereka berdua. Jadi kayaknya mereka saling memberitahukan kalau ternyata ditanya hal seperti ini, jawabannya yang diplomatis. Sama kayak waktu dulu Lesti sama Rizky Bilar ditanya, kalian ini pacaran atau enggak, atau kalian ini akan menikah atau enggak. Awalnya kan mereka bilang ya doakan aja, atau hamil atau enggak, doakan aja. Ini kan jawaban diplomatis kan, tapi kan artinya tetap positif. Dan ya akhirnya mereka bersama berbahagia punya anak. Harapannya juga yang sama untuk Azov dan Haiko juga. Nah tapi mungkin nggak sih Haiko ini akan mu'alaf kalau kita mengikuti deh apa yang dikatakan oleh Rangga Azov bahwa itu bukan boleh dan nggak boleh, tapi bisa dan enggak. Kalau saya pikir sih iya bisa, tapi tentu saja ini nggak akan terjadi dengan cepat, dan ini mungkin akan butuh waktu yang lama dan jalan yang berliku-liku. Dan saya punya teori sendiri, nanti coba akan saya lihat menggunakan kartu. Tapi yang pasti bisa sih bisa, tetapi ini agak tricky nantinya. Yang pasti mereka berdua ini ingin semuanya itu seperti mengalir, dan mereka ini saling mempelajari satu dan yang lainnya. Kalau ternyata memang nggak bisa pun, mereka sepertinya nggak ingin memaksakan. Tetapi apa yang terjadi sepertinya ini memang sesuatu yang berusaha untuk dijaga. Karena kalau enggak, mereka pasti sudah pacaran dengan yang lainnya. Masa iya cowok seganteng Azov nggak ada yang suka, atau ya cewek secantik Haiko ini nggak ada yang naksir? Harusnya kan mereka sudah menemukan, tapi kenapa kok enggak ya? Karena mereka ini, kalau menurut kartu saya, memang memiliki hubungan satu dan yang lainnya. Kalau saya lihat nantinya jauh ke depan, sepertinya sih mereka ini akan memiliki hubungan saat jauh ke depan nanti. Tapi kalau sekarang ini akan samar. Tapi yang pasti dalam kesamaran itu tadi, mereka ini akan sering bersama, akan terus dipertemukan. Fate atau nasib itu akan membawa mereka ini selalu bersama. Dan saya rasakan itu walaupun hubungannya ini nggak akan pernah dipublish dan orang mungkin akan bertanya-tanya. Dan kalaupun ada pernikahan di antara mereka berdua, kok saya merasakan pernikahannya itu di usia yang tidak muda lagi. Usia yang sudah ya mungkin seumur saya, agak mudaan dikit. Kalau seperti ini, apa jangan-jangan nanti ada sesuatu, jangan, nanti itu saya akan ngomongin terakhir di kartu terakhir. Tapi yang pasti yang saya rasakan, nanti kalaupun ada pernikahan, ini sepertinya nggak menikah di usia yang sekarang, atau 1 tahun atau 2 tahun lagi. Sepertinya akan lebih jauh lagi. Kenapa begitu? Yuk kita akan lihat. Apakah jangan-jangan ini sebenarnya akan menjadi pernikahan kedua salah satunya. Jadi kayaknya salah satunya nikah, agamanya sama, tapi terus ya mungkin menemukan kebahagiaan bukan ada di situ, terus kemudian ternyata menemukan kebahagiaan ternyata dalam sesuatu yang berbeda, dan mereka akhirnya bersama. Apakah dalam satu agama yang sama atau tidak, mungkin itu akan ada di konten yang lainnya. Tapi kenapa saya merasakan hal itu akan terjadi? Jadi rasanya itu kayak salah satunya akan menikah dengan yang agamanya sama, terus kemudian akan ya ketemu, terus akan merasakan bahwa oh cocoknya ternyata tetap Azov dan Haiko, terus akhirnya mereka ini berpisah dan bertemu lagi dengan yang sekarang ini. Ya ini cuma mimpi, ini anggap saja saya mengigau menggunakan kartu saya, tapi untuk kalian semua kira-kira teori apa yang kalian miliki? Jangan terus memaksakan loh, harus pindah agama dan sebagainya. Coba kalau menurut kalian, teori kalian akan seperti apa? Dan seperti apa teori kehidupan kalian? Apakah kalian juga akan mendapatkan kebahagiaan versi kalian sendiri? Hubungi nomor di bawah ini, saya akan bukakan kartunya. Dan semoga seperti Azov dan Haiko, kalian akan ditakdirkan bersama. Dan apapun kebahagiaan yang kalian inginkan, itu akan terjadi untuk selama-lamanya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.